Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, di sini aku mau jelasin mengenai teori gelombang atau materi gelombang. Nah, sebelum itu, kenalan diri dulu ya. Nama aku Elda Ferdanasari dengan NIM 17050974006 dengan prodi S1 Pendidikan Teknologi Informasi. Nah, langsung saja pada pembahasannya. Nah, yang pertama yaitu ada gelombang. Nah, tentunya kalian sudah tahu kan, di sekolah kalian juga sudah mempelajarinya mengenai gelombang. Di sini aku akan jelasin kembali nih pembahasan gelombang. Langsung saja. Jadi, gelombang ini ada 3 definisi yang harus kita ketahui. Yang pertama, gelombang adalah suatu usikan atau getaran yang merambat pada suatu medium yang membawa energi dari satu tempat ke tempat lainnya. Nah, yang di sini maksudnya yaitu, jadi gelombang ini akan muncul jika terjadinya getaran. Nah, getaran ini menimbulkan suatu energi yang dinamakan gelombang ini, tentunya pada suatu medium. Lalu yang kedua, pada gelombang yang merambat adalah gelombangnya, bukan zat medium perantaranya. Jadi, untuk menimbulkan gelombang ini, itu yang dihasilkan yaitu energi dari rambatannya. Dan merambatannya ini, medium yang dibuat untuk merambat ini, nah jadi nanti mengeluarkan sebuah energi. Jadi bukan zat mediumnya yang bakalan berpindah, tapi energinya yang dihasilkan. Lalu yang ketiga yaitu gelombang didefinisikan sebagai getaran yang merambat melalui medium. Nah, jadi dalam sebuah gelombang itu pasti ada getaran, dan getaran ini merambat melalui medium. Medium ini berupa zat padat, zat cair, dan zat gas. Tuh, lalu langsung saja yakni getaran ini juga memiliki 3 definisi yang perlu kita ketahui. Yang pertama yaitu getaran adalah suatu peristiwa gerak bolak-balik secara teratur suatu benda melalui satu titik imbang. Nah, jadi getaran ini yaitu peristiwa gerak bolak-balik. Nah, biasanya ke peristiwa getaran ini yang sering dicontohkan yaitu bandul. Nah, jadi bandul di situ kan seperti yang gambar yang awal tadi. Nah, ini yaitu berupa bandul. Nah, di mana nih titik seimbangnya? Titik seimbang itu berada pada titik A, yang mana jika titik A ini digerakkan misal ke B, nah maka titik ini akan mengarah ke B, lalu kembali lagi ke titik A, lalu kembali lagi ke titik C, dan kembali lagi ke titik A untuk kembali semula diam. Nah, itu yang dinamakan titik seimbang. Jadi diamnya titik itu sebelum digerakkan, yaitu di titik A. Oke, lanjut saja tadi. Poin 2. Nah, karena terjadi dengan teratur, getaran sering juga disebut gerak periodik atau gerak teratur. Lalu poin ketiga, kuat lemahnya pergerakan benda itu dipengaruhi oleh jumlah energi yang kita berikan. Jadi semakin besar energi yang kita berikan, maka semakin kuat pula getaran yang terjadi. Begitupun sebaliknya. Lalu, nah di sini komponen gelombang itu ada 3, yaitu frekuensi. Nah, frekuensi ini banyaknya getaran atau gelombang dalam satu detik. Jadi, di dalam getaran atau gelombang ini, banyaknya getaran gelombang ini dalam satu detik itu dinamakan frekuensi. Lalu yang kedua ada amplitudo. Nah, amplitudo ini simpangan maksimum gelombang dari titik seimbang. Lalu yang ketiga yaitu panjang gelombang. Jadi satu siklus gelombang. Nah, di sini ada jenis gelombang berdasarkan arah rambat dan getarnya. Yang pertama ada gelombang longitudinal. Perlu digarisbawahi ya, gelombang ini tuh arah rambat dan arah getarnya sejajar. Nah, contohnya ini gelombang pegas biasanya dan gelombang bunyi. Jadi di sini arah rambat serta arah getarnya itu sejajar. Tuh, sejajar sama kan? Nah, di sini dan gelombang longitudinal itu terdiri dari rapatan serta regangan. Lalu yang kedua ada gelombang transversal. Jadi gelombangnya ini perlu digarisbawahi arah rambat tegak lurus pada arah getarnya. Nah, ini tegak lurus. Jadi arah rambatnya itu meskipun arah getarnya, namun tetap arah rambatnya tegak lurus pada arah getarnya. Contohnya yaitu gelombang air, tali, dan cahaya. Nah, biasanya gelombang transversal ini itu berupa bukit dan lembah. Itu ya. Lalu, panjang gelombang yang dihasilkan di gelombang transversal ini yaitu antara puncak dua bukit. Nah, jadi puncak dua bukit ini dinamakan satu gelombang atau panjang gelombang ya. Bisa juga satu bukit dan satu lembah. Nah, ini ke sini satu bukit dan satu lembah. Nah, kalau panjang gelombang gerak longitudinal yaitu arah
puncak rapatan, misal ke puncak regangan. Nah, ini dinamakan satu gelombang di sini. Nah, ini dinamakan satu gelombang. Oke, lanjut saja. Nah, di sini ada jenis gelombang berdasarkan medium merambatnya. Jadi ada dua, gelombang mekanik. Nah, gelombang mekanik ini yaitu gelombang yang harus ada medianya untuk media dalam merambatannya. Contohnya adalah gelombang tali dan bunyi. Kalau gelombang tali tentunya harus ada tali, dan kalau gelombang bunyi tentunya harus ada medianya apa? Gelombang udara. Lalu yang kedua ada gelombang elektromagnetik. Nah, di sini kebalikan dari mekanik. Kalau elektromagnetik tentunya gelombang ini dapat merambat jika ada dan tidaknya media. Jadi gelombang ini akan tetap ada gitu. Energi yang dihasilkan itu akan tetap ada meskipun tidak ada mediumnya. Contohnya yaitu cahaya, gelombang radio, dan sinar X. Lalu, nah di sini ada jenis gelombang berdasarkan perambatannya. Jadi yang pertama yaitu gelombang berjalan. Gelombang yang amplitudonya tetap dan merambat pada medium yang tak terbatas. Jadi ada bunyi ya, ini misal speaker. Nah, di sini itu tidak ada batasan media rambatnya. Jadi kan kayak di ruang hampa gitu. Namun, amplitudonya akan atau gelombangnya akan tetap kita dengar meskipun tidak ada batasan media. Tuh, lalu yang kedua adalah gelombang stasioner. Jadi gelombang yang amplitudonya berubah sesuai posisinya dan merambat pada medium yang terbatas. Jadi pada gelombang stasioner ini itu ada batasan mediumnya, jadi terbatas. Jadi misal di sini ada seorang untuk memegang tali ya gini-gini. Nah, terus ini ada medium yang dibatasi. Nah, di sini kalau misalnya jadi gelombang yang amplitudenya itu berubah jika posisi dan merambatnya itu berbeda. Tuh, jadi menyesuaikan posisi dan merambatnya. Nah, ini misal ini amplitudenya bedakan dari gambar atas, tengah, lalu di bawah ini beda. Amplitudenya sesuai dengan posisi yang bakal kita getarkan. Lalu di sini komponen gelombang tadi ada frekuensi, amplitudo, panjang gelombang juga. Tuh, nah di sini sudah dijelaskan kan frekuensi tadi per detik, terus amplitudonya. Nah, amplitudo ini simpangan maksimum antar titik. Nah, amplitudo panjang gelombang antara satu bukit, satu lembah itu panjang gelombang. Lalu di sini ada besaran gelombang. Yang pertama, periode gelombang atau simbol T, yaitu waktu yang diperlukan untuk menempuh satu gelombang. Dan yang kedua, cepat terambat gelombang dengan simbol V, yaitu jarak yang ditempuh gelombang per satuan waktu. Dapat dinyatakan dengan fungsi bila sekon adalah gelombang atau panjang gelombang, dan T, yaitu periode gelombang, adalah T, maka dapat dinyatakan sebagai berikut, di mana panjang gelombang dan T itu sama dengan periode. Rumusnya seperti ini. Lalu yang ketiga, panjang gelombang, yaitu panjang gelombang pada gelombang transversal. Satu gelombang adalah satu bukit dan satu lembah. Nah, ini ya, satu bukit dan satu lembah. Dari C, mana C? Nah, di sini ke G atau dari B ke F. Nah, di sini seperti pada gambar berikut. Lalu yang keempat yaitu frekuensi gelombang, yaitu jumlah gelombang setiap sekon. Lalu berikutnya ada, nah ini ada sifat umum gelombang itu ada 4 poin yang perlu kita ketahui. Yang pertama, gelombang mekanik maupun gelombang elektromagnetik harus sama-sama merambatkan energi. Yang kedua, gelombang mekanik maupun gelombang elektromagnetik dapat dipantulkan. Yang ketiga, gelombang mekanik maupun gelombang elektromagnetik dapat bersuperposisi. Lalu yang keempat, gelombang mekanik maupun gelombang elektromagnetik dapat mengalami pembiasan. Lalu di sini ada sifat gelombang mekanik dan elektromagnetik. Yang pertama, dia itu dapat dipantulkan. Jadi, contoh ini ada orang sedang berteriak di ruang pembatasnya. Jadi, nanti di gua ya. Jadi, kalau misalnya kita teriak, halo, nah nanti suara yang kita keluarkan atau gelombang yang kita keluarkan itu nanti bisa kembali lagi ke telinga kita. Begitupun ini contoh yang kedua yaitu cahaya. Biasanya, kalau misalnya kita punya cermin atau kaca, jika kita memantulkan cahaya, nah, ini kasih cahaya. Nah, nanti cahaya tersebut akan memantul ke mata kita. Tuh, itu yang dinamakan gelombang dapat dipantulkan. Nah, lalu yang kedua,
yaitu gelombang mengalami penyerapan atau absorpsi. Jadi beberapa material atau bahan padat itu dapat menyerap atau memantulkan gelombang dengan kadar yang berbeda. Jadi gelombang ini bisa juga menyerap atau memantulkan gelombang jika ada material atau bahan padat yang menghalangi seperti ini. Lalu yang ketiga ada dibiaskan atau refraksi, kejadian di mana gelombang yang mengenai objek akan berubah sudut atau arah dari suatu gelombang menjadi menyimpang dari arah atau sudut awal. Jadi biasanya ini contohnya. Jadi kadang kalau kita misalnya melihat akuarium nih dari jarak jauh, itu seakan-akan ikannya ada di atas permukaan air. Namun setelah didekati, ternyata ikan tersebut berada di bawah. Itu yang namanya refraksi. Lalu yang keempat yaitu ada mengalami pelenturan difraksi. Jadi perubahan gelombang saat mengenai benda padat. Contohnya nih gelombang yang membentur sebuah lubang kecil akan menghasilkan bentuk gelombang yang baru. Nah, jadi jika ada gelombang, nah di sini ada benda padat namun ada celah sedikit. Nah, yang dihasilkan itu tetap ada gelombang namun ini sudah berubah, jadi menghasilkan gelombang yang baru, gelombang yang berbeda dari bentuk semula. Nah, contoh seperti ini, awalnya gelombangnya ini sangat besar sekali ya energinya, lalu ada benda padat dan ada celah nih sedikit. Nah, tetap menimbulkan gelombang yang baru dengan energi yang beda dari gelombang yang sini. Nah, itu bisa dilihat ya, gelombangnya beda energinya. Lalu yang kelima, itu ada dapat saling berinterferensi atau memadukan. Jadi ada dua energi gelombang yang saling bertemu. Nah, di situ terjadi interferensi. Nah, atau yang disebut dengan noise. Semakin banyak radio atau semakin banyak gelombang yang beroperasi pada frekuensi yang sama, semakin tinggi noise yang didapatkan. Nah, jadi seperti ini. Lalu yang ke mengalami dispersi. Nah, apa itu dispersi? Jadi, dispersi itu biasanya sih ini pelangi. Nah, jadi ini contohnya ya. Contohnya, pelangi itu merupakan salah satu contoh dispersi cahaya. Jadi, ini dispersi cahaya yang dapat kita amati. Jadi, air hujan membiaskan cahaya matahari sehingga cahaya terdispersi menjadi berbagai cahaya yang tampak yang kita lihat biasanya bentuk pelangi ya. Jadi cahaya matahari itu turun ke bumi lalu mengalami dispersi. Nah, cahayanya nanti akan terbentuk menjadi pelangi. Lalu ada juga mengalami pengkutuban atau polarasi. Jadi peristiwa ini merupakan peristiwa yang membuktikan bahwa cahaya merupakan gelombang transversal. Jadi peristiwa polarasi ini cahaya dapat terjadi karena pemantulan atau pembiasan. Nah, ini contohnya. Ini ada gunung es, lalu ada air atau danau. Nah, dari sinilah kan kena cahaya. Nah, gunung ini mengalami pembiasan atau pemantulan dari cahaya yang diberikan. Nah, jadi polarasi. Lalu di sini, nah ini resonansi. Jadi ikut bergetarnya suatu benda akibat bergetarnya benda lain yang memiliki frekuensi alami yang sama atau hampir sama. Nah, contohnya nih, ada senar yang dipetik pada gitar semakin keras karena tabung resonansinya. Jadi ini jika kita mengetik senar pada gitar, jika kita menarik senar keras, nah ada tabung resonansinya. Jadi ada tabung yang biasanya itu yang di tengah itu bulat. Nah, itu jika semakin keras karena ada tabung resonansinya. Gitu. Lalu kaca ikut bergetar akibat adanya petir. Nah, kadang kalau misalnya kita ada petir, kadang kaca kalau misalnya kekuatan gelombangnya atau energi yang dihasilkan terlalu kenceng atau keras, nah kadang getaran itu ada gitu di kaca-kaca rumah kita. Nah, itu yang dinamakan resonansi. Lalu ada juga transmisi radio FM ke pendengar. Nah, di situ. Ya, thank you for watching. Jadi sekian dulu pembahasan yang aku jelasin. Ini tadi semoga bermanfaat buat kalian semua. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.